Halo teman-teman, apa kalian sebelumnya pernah mengetahui mengenai Gunung Ungaran atau mungkin pernah berkunjung? Ya, Gunung Ungaran selain menawarkan keindahan alam yang cukup eksotis, ternyata gunung ini menyimpan potensi alam yang juga luar biasa. Gunung Ungaran ini merupakan gunung api stratovulkanik berumur kuarter yang terletak di Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Kendal. Dengan ketinggian mencapai 2050 meter di atas permukaan laut, gunung ini merupakan bagian dari deretan gunung api di Jawa Tengah bagian utara, diapit oleh Gunung Merbabu dan juga Merapi di bagian barat, dan Gunung Muria di bagian timur lautnya. Gunung ini menyimpan banyak potensi alam yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Salah satunya adalah panas bumi atau geotermal. Menurut hasil studi Pusat Sumber Daya Geologi (PSDG), Badan Geologi KESDM, dan berbagai survei akademik, ternyata kapasitas potensi listrik yang dapat dihasilkan dari satu pembangkit listrik yang dibangun di wilayah Gunung Ungaran ini sendiri bisa mencapai 55 hingga 110 MW, tergantung luas area reservoir yang digunakan. Dan survei geosains menunjukkan bahwa area lereng dari selatan Gunung Ungaran ini, termasuk kawasan Gedong Songo yang ada candinya itu, memiliki prospek panas bumi yang cukup menjanjikan dengan reservoir bersuhu hingga mencapai 230 derajat Celcius. Beberapa proyek pernah dilakukan terkait pemanfaatan geotermal di Gunung Ungaran, seperti di 1990 itu ada survei awal terkait geokimia, geofisika, dan juga geologinya. Di 2011 WKP Gunung Ungaran atau Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ungaran ditawarkan untuk pengembangan dan dimenangkan oleh PT Giri Indah Sejahtera atau PT GIS. Kemudian di 2019 pemerintah mengalihkan penugasan ke PLN karena dari PT GIS-nya tidak memberikan keberlanjutan dari proses eksplorasi dan juga pengembangan. Dan kemudian di 2020 sampai 2024 PT PLN melakukan kajian awal untuk panas bumi di Gunung Ungaran. Kemudian di 2025 Juni kemarin Kementerian SDM melalui Dirjen IPTKE mencabut izin WKP Gunung Ungaran dari PLN karena tidak ada progres signifikan dan belum menemukan mitra pengembang. Namun dari semua proyek tersebut tidak pernah ada yang memberikan hasil yang memuaskan. Proyek geotermal ini sendiri menghadapi banyak masalah, mulai dari isu terkait etika karena di wilayah ini merupakan wilayah dengan status sebagai cagar budaya, kemudian dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat sekitar, terutama pada sektor pertanian, pariwisata, dan juga perkebunan, serta isu-isu terkait pencemaran sumber air bersih. Jika proyek geotermal ini dilaksanakan, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pengembangan proyek geotermal. Isu etika yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam di kawasan sensitif. Nah, konflik nilainya antara konservasi dan eksploitasi energi. Lereng selatan Gunung Ungaran merupakan zona prospek panas bumi yang merupakan sebuah kawasan fungsi lindung, konservasi air, serta tempat wisata dan cagar budaya. Eksplorasi bumi tentunya saja membutuhkan pemboran, pembangunan jalan akses, dan instalasi pipa yang berpotensi mengubah lanskap serta mengganggu fungsi dari konservasi tersebut. Secara etika, muncul pertanyaan, apakah pengembangan energi bersih boleh dilakukan jika berpotensi merusak lingkungan yang dilindungi? Di sini dilemanya etika adalah terkait antara kepentingan sosial, yaitu kelestarian lingkungan dan budaya, maupun kepentingan nasional, yaitu tentang energi terbarukan. Yang kedua adalah persepsi dan kekhawatiran masyarakat. Yang pertama, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Masyarakat sekitar desa khawatir akan dampak dari pengeboran panas bumi terhadap sumber air, tanah longsor, dan aktivitas wisata. Pengalaman buruk di beberapa proyek geotermal, misalnya di Dieng dan Batu Raden, menyebabkan ketidakpercayaan sosial terhadap proyek sejenis karena sebagai contoh nyatanya adalah warga Dieng banyak yang mendapat efek negatif seperti terdapat banyak penyakit-penyakit yang muncul dikarenakan mitigasi dari si panas buminya itu belum dilakukan dengan tepat. Kemudian yang kedua, publik kurang diikutsertakan. Informasi dan sosialisasi mengenai proyek panas bumi di Ungaran dianggap tidak terbuka dan minim. Sebagian masyarakat tidak dilibatkan pada bagian awal meliputi proses prastudi dan penentuan lokasi. Dalam etika pembangunan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip FPIC atau Free Prior and Informed Consent. Persetujuan bebas didahulukan dan berdasarkan informasi lengkap dari masyarakat yang terdampak. Kemudian yang ketiga, potensi konflik lahan dan kepemilikan. Sebagian lahan di zona prospek merupakan tanah masyarakat dan hutan lindung, sehingga status hukumnya kompleks. Jika dilakukan pembebasan lahan atau akses jalan bol, muncul risiko konflik antara pemerintah, investor, dan warga yang bisa kemudian hari timbul.
Nah, kemudian isu yang ketiga yaitu terkait sosial budaya, warisan, dan pariwisata. Nah, lokasi manifestasi panas bumi yang berada di Gunung Ungaran sendiri terletak berdekatan dengan kompleks Candi Gedong Songo, yang mana Candi Gedong Songo sendiri merupakan tempat bersejarah yang menjadi simbol identitas dan juga pusat ekonomi wisata di daerah tersebut. Nah, tentunya warga setempat khawatir adanya aktivitas pemburuan dan juga pembangunan infrastruktur panas bumi akan mengurangi daya tarik wisata dan juga mengubah nilai kebudayaan di kawasan tersebut. Nah, hal tersebut menimbulkan dilema etika antara pelestarian budaya dan juga pembangunan industrialisasi energi di daerah tersebut. Isu keempat yaitu terkait isu keadilan ekonomi. Masyarakat setempat tidak yakin adanya pembangunan terkait infrastruktur geotermal di daerah Gunung Ungaran akan memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Nah, isu etika muncul karena potensi ekonomi terkait keuntungan, listrik dan juga lain-lain hanya akan dinikmati oleh negara ataupun pihak tertentu saja. Sedangkan beban sosial dan lingkungan akan ditanggung oleh masyarakat lokal. Nah, dalam banyak kasus geotermal di Indonesia, tidak ada skema kompensasi atau benefit sharing yang adil. Hal tersebut juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat lokal yang nantinya akan terkena dampak dari pembangunan infrastruktur geotermal di Gunung Ungaran. Isu tata kelola dan kepercayaan. Sejak 2011, proyek ini beberapa kali mangkrak dan berpindah tangan dari swasta, PLN, hingga dicabut izinnya pada tahun ini, yang menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kurangnya transparansi, hasil studi yang tidak diumumkan ke publik, dan perubahan rencana pengembang menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak konsisten dan tidak peka terhadap konteks sosial lokal. Berdasarkan etika lingkungan dan keberlanjutan, secara prinsip, panas bumi adalah energi hijau, tetapi hanya bila dilakukan dengan benar. Jika tidak disertai AMDAL yang ketat dan partisipasi publik, proyek ini justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan ketidakadilan ekologis. Etika lingkungan menuntut bahwa eksplorasi harus tidak merusak kawasan lindung dan sumber air, memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat sekitar, serta menghormati situs budaya dan lanskap alam. Itulah isu etika yang terjadi pada proyek geotermal yang ada di Gunung Ungaran.